Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita 1 menit lagi sampai Masjid Al-Qasim Sukatani, Masjid Jami Al-Qasim bersama Mas Baron. Alhamdulillah setia menemani kita dalam dakwah dan silaturahim. Insyaallah kita bertemu kembali dengan saudara kita. Belok kanan ke Jalan Kemangi, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Qasim Sukatani, Komandan Pak Haji Wahyu dan seksi ibadah Pak Haji Kusnadi. Kita ketemu saudara-saudara kita di Masjid Al-Qasim. Ya, udah nyampe tuh Masjid Al-Qasim. Alhamdulillah dari rumah 11 menit. Ini kita sampai di masjidnya jam 11:16. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini lagi masih taraf renovasi. Primatur Travel. Nah, sip. Sampai kita di masjid. Alhamdulillah. Masih sepi, kita bisa nongkrong dulu. Bismillah. Alhamdulillah, oke. Semoga lancar perjalanannya. Sama kita juga nih Sukatani ini dibabakan di Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah mau berangkat. Bentar lagi. Terima kasih, lancar selalu, berkah selalu, Kiai. Amin. Alhamdulillah Pak Ketua, Komandan Haji Wahyu nih sama Pak Kus nih udah standby kita nih. Ya Pak Ketua nggak bisa karena di Margonda, nggak apa-apa. Yang penting TF-nya nyampe dari Pak Kus. Siap Pak Ketua, lancar berkah. Lancar, bismillah. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah kita sampai Masjid Al-Mumin sama saudara saya nih. Alhamdulillah beliau yang diam-diam mentransfer. Alhamdulillah, yuk kita ke dalam dulu, Pak lagi. Oke, siap. Langsung rumahnya. Iya. Amin, amin. Oh, no. Baik, Bos. Dampingin saya, Bos. Tan. Pantun. 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 Ini SM, ini banyak. Anda bawa siapa nih? Bawa siapa? Bagus Nadi, ini seksi dakwah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya mana? Pantun dulu. Buah delima, buah duku. Cakep. Ditaruh di atas meja. Cakep. Udah lama ditunggu, akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Baju putih, samaan kita. Bisa janjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ajengan. Ini ramai. Kan Satramin ada di sini kan, Pak Bos. Oh, Satramin Center nih. Luar biasa, Ini luar nih. biasa. Ini keripik pisang yang kita tunggu di Purwakarta nih. Keripik pisang. Pantun aja keripik pisang apa nih? Sampai ke Jalan kami Pak Yatiman keripik pisang. Ya. Belum saya closing tapi. Langsung diberangkat aja. Ini nanti. Iya. Alhamdulillah. Udah tahu lu aja beliau. Kita udah Sibuk. Ini dus. Alhamdulillah. Ngamal ini. Udah pensiun. Oh, pensiun ojek. Iya. Udah pada. Dia pada ngumpul. Maaf ya anak Kiai, anak di atas Kiai. Oh iya, fadal. Alhamdulillah. Mas Baron biar kenal kan kemarin ketemu di Majestiknya, belum ketemu di sini kan, di base camp kita. Alhamdulillah. Tempatnya lagi sempit banget nih. Oh, udah lupa banget. Makin sempit makin berkah ya kan. Sekali lagi pantunnya dadakan. Beli mangga. Kita ke Ciawi lagi. Cakep. Dari Ciawi baru ke Jakarta. Cakep. Alhamdulillah bisa kumpul kita bersama Kiai. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat pahala. Subhanallah. Pantun dadakan ya kan? Pantun tembak. Pantun tembakan. 2 kali pantun dapat ya kan buat YouTube. Alhamdulillah Jumat berkah. Itu aja nggak buat tempat kan. Oke, Demiati Pada japri. tugas di Gua bilang dulu, bukan kamu. Masjid Baitur Rahman depan apartemen. Ya, Nah, kita belum pernah ngisi sih depan apartemen. ini Pak Kiai. Saran. Alhamdulillah. Dari mana, Pak?
Dari Pancoran Mas. Pancoran Mas. Owner dimsum. Woi, alhamdulillah Dimsum. nih pengusaha. Ini ada Ustaz Sugi. Ini yang punya suara Madinah Mekah nih, Pak. Luar biasa. Nah, Emang wajahnya terlihat aura Mekah. pokoknya dia kalau udah ajan, waduh, orang udah Ada beli. juga duren, duda keren. Nah, ini Ustaz Ramin. Tugas di Al-Mu'min. Oh, dia Mumin pas banget ya. Ini Pak Ustaz Didi. Nah, ini Seksi dakwah. Bos Al-Qasim. Ngopi dulu. Oh, iya. Biar seger. Aki-aki bawa buntelan. Nah, cakep. Buntelannya diambil orang. Cakep. Nguyup kopi yang kentelan. Sekali seruput mata langsung pelan. Kalau Pakus ngopi, kalau saya makan pisang Ustaz Ah. Ramin. Pisang Ustaz Ramin ya. Ini belum dikirim ke rumah ini. Keripik pisang udah dikirim ke Purwakarta. Ini belum. Itu ada pantunnya itu. Nah, pantunnya apa Itu tuh? kan pisang kepok itu. Nah, pisang kepok. Saya aja saya yang pantun. Ya. Pisang kepok Pisang kepok di sisi samping. diisi Di sisi samping. di sisi samping. Nah, kumaha ngupasanana. Kumaha ngupasanana. Iya. Pak Montok. Paham. Nah, agak diterusin. Paham tuh ngeri. Udah kasih Pakus Nadi. Nah ini nih. Separa rugu kan. Tapi kata Sunda sini. Lagi lemot ini. Iya. Lemotnya bisa terjadi karena terlalu banyak. Diskusi janda berlanjut. Luar biasa persahabatannya Ustaz Ramin dan Pakus Nadi. Wasilah Majelis Zikir. Ustaz Ramin udah dakwah terus di Al-Qasim. Lagi mantau. Mantap. Ya, Ustaz Ramin, Ustaz Didi, Pakus, Pak Ustaz siapa namanya? Pak Ustaz siapa nih? Pak Sugiono, Pak Ustaz bukan Sugianto. Untung bukan Pak Ustaz Sugiono. Saya ingat di film Jepang aja. Nah, Pak Ustaz Sugianto beliau azannya muazzinnya luar biasa. Ada Mas Baron dan Ustaz Sarin. Ini ada cerita dikit nih Ustaz Sarin ya. Nah, ada cerita dikit kebetulan ini momen Muharram. Ustaz Ramin dan Pakus Nadi ini dua sosok sahabat yang sudah wasilah Majelis Zikir. Ustaz Ramin ngisi dakwah di Al-Qasim kan? Dan ngisi khotib Idul Fitri, ngisi kajian, ngisi khotib Jumat. Nah, kebetulan Ustaz Ramin dagang keripik pisang ya kan, yang mantep banget dan akhirnya bisa sinergi sama Pakus kan. Seminggu 300 pak. Habis itu Pakus jualin. Nah, ini kisah Muharram. Nah, jadi saat Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, ikut Rasulullah kan, hijrah. Abdurrahman bin Auf itu pengusaha sukses di Mekah. Nggak bawa apa-apa karena kan larangan membawa apapun dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak bawa usaha, nggak bawa rumah, nggak bawa perbekalan. Hijrah aja, pergi aja dari Mekah ke Madinah, sahabat dengan Rasulullah. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini orang cerdas. Jadi apa aja di tangannya tuh jadi uang gitu. Akhirnya ketemulah Sa'ad bin Robi di Madinah. Sa'ad bin Robi pengusaha kaya raya di Madinah. Punya usaha yang begitu banyak lah. Akhirnya Sa'ad bin Robi ngajak kerjasama sama Abdurrahman bin Auf. Ya seperti Pak Ustaz Ramin ngajak kerjasama sama Pakus Nadi kan. Nah, usaha pisangnya lancar. Akhirnya benar tuh Abdurrahman bin Auf maju lagi tuh. Nah, kebetulan Abdurrahman bin Auf seperti Pakus nih single parent, nggak punya istri dan nggak bawa istri juga dari Mekah ke Madinah. Nah, Sa'ad bin Robi istrinya 2. Sama seperti Pak Ustaz Ramin. Ya ini bukan contoh yang direncanakan ya. Nah, akhirnya apa? Sa'ad bin Robi menawarkan, wahai saudaraku, sahabatku, Abdurrahman bin Auf, kamu sudah kaya, sudah sukses, usahamu sudah berkembang. Nah, tapi kamu belum punya istri. Nih, satu istri saya, kamu pilih mau yang mana? Nanti saya ceraikan, yang satu itu, baru masa idah selesai, kamu nikahkan. Akhirnya ditolak tapinya sama Abdurrahman bin Auf. Cukup istrimu buat kamu aja, yang penting kita usaha bareng. Karena setengah hartanya dari Sa'ad bin Robi dikasih Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau ini kan sahabat Nabi ya. Nah, kalau ini kan kita masih lemah imannya. Jadi coba tawarkan Ustaz Ramin, siapa tahu diterima sama Pak Gus ya kan. Tapi kata Ustaz Ramin, gimana Ustaz Ramin? Ada ya? Ya, kalau saya sendiri kan
Masih tadi bilang tadi imannya masih lemah. Masih lemah. Yang ini bukan Abdurrahman bin Auf. Masih sayang sama istri. Bahkan mau nambah ya. Ada pantun nggak? Ada pantun nggak itu? Lagi mencari lagi. Nah. Bukannya Abdurrahman Auf, Abdurrahman Al-Ikhlas. Nah, makanya solusinya apa nih, Ustaz Ramin buat Pakus? Ada tetangga saya. Apa ini meninggal suaminya. Oh, suami meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kebetulan dia juga udah haji juga. Oh, udah haja. Tapi janda montok. Bukannya mantap. Udah berapa bulan Hah? nikahnya? Belum 4 bulan, belum 4 bulan. Oh, belum 4 bulan, berarti belum masa idah ya? Nah, tolong dikasih tahu masa idah jangan sampai kecolongan nih. Ya kan? Nanti Ustadz Sahrin, saya, Ustadz Didi, kita ke sono ya kan? Gitu. Karena ini bulan Muharram, biar nanti Pak Bus apalagi kan dapat istri janda kan? Nah, kan ada ceritanya tuh. Kalau pengen dipanggil haji, ya kan? Pertama amalin surat Ibrahim. Kalau belum bisa juga surat haji. Kalau belum bisa juga surat tanah, surat rumah kan gitu. Nah, tapi ada lagi, ada lagi yang menarik. Udah dapat juga, dapat ibu haji. Nah, kalau surat rumah, surat tanah nggak punya, cari istri yang sudah hajah, yang sudah haji. Nanti kalau ditanya Pak Haji Kusnadi sudah, alhamdulillah ya sudah dinaikin Bu Haji, sudah haji, nah sudah gitu. Oke Pak Kus, inilah pantunnya. Karena Pak Haji Kus ini udah dapat angin, dapat angin segar juga dari Ustadz Ramin. Betul. Kita pantunin buat beliau. Cakep. Beli salak pondo di pasar Kemiri. Cakep. Salaknya dibawa ke kota. Cakep. Kalau nyari jodoh nggak usah dicari. Udah ada depan mata. Pokoknya ini jadi renungan diskusi hikmah ya, Pak Kus nggak sia-sia. Saya ajak ke Al Mukmin ya kan, karena ketemu Ustadz Ramin. Kita nggak tahu Ustadz Ramin ngisi jadwal di sini kan, tapi ternyata ketemu. Ada lagi dia. Ada stoknya, saya yakin. Karena takutnya Ustadz Ramin tadinya punya niat yang ketiga. Cuman daripada salah satu istrinya diambil, udahlah yang ketiganya kasih dah. Yang ketiga gampang, ntar Ustadz Didi ngasih lisensi, langsung cari lagi yang ketiga gampang. Bismillah ya, obrolan hikmah candaan, tapi berisi. Dan insya Allah kejadian, amin. Bulan Muharram. Hamil istri. Kalau kuasa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Muharram. Bulan di awal perjuangan hijrahnya Rasulullah. Maka dengan tekad yang kuat, mari sama-sama kita mengisi Muharram ini dengan semua hal yang baru dan yang lebih baik. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat, termaktub beserta istri, anak, cucu kita sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan terus perintah Allah dengan sekuat tenaga kita dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema Jumat yang sangat singkat pada Jumat kali ini, saya ingin sama-sama kita merenungkan kenapa tahun baru Islam tidak semeriah tahun baru Masehi. Kenapa tahun baru Januari tanggal 1 atau tepatnya pukul 12 malam tanggal 31 Desember itu lebih ramai ketimbang tahun baru Islam. Bahkan mungkin kita sebagai orang Islam seringkali melewatkan bahwasanya kita sudah memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan di waktu singkat ini kita bisa mengkhidmat daripada poin-poin renungan ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kenapa lebih meriah tahun baru Masehi ketimbang tahun baru Islam? Karena tahun baru khususnya yang Masehi
itu diadakan serentak seluruh dunia, dan banyak hal yang memang diagendakan di tahun Masehi tersebut. Sedangkan tahun baru Hijrah, tahun baru Muharram, tahun baru Islam itu ditemukan sudah 18 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu Umar bin Khattab ketika ingin menulis surat, maka Umar ingin menentukan tanggal, bulan, dan tahunnya. Maka dari sejarahnya saja bahwasanya Rasulullah tidak mencatat ketika hijrahnya atau tahun baru Islam itu sendiri. Lalu maknanya apa? Maknanya tahun baru Masehi, orang berpesta pora, mengganti tahun. Ada yang membakar kembang api. 2 tahun yang lalu kebetulan saya diminta untuk ceramah dan doa di Masjid At-Thohir perayaan tahun baru Masehi. Begitu meriahnya orang menyambut tahun baru Masehi, karena seluruh dunia mengadakan. Padahal seluruh umat Islam harusnya juga merenungkan tahun baru Islam. Tapi perbedaannya ketika tahun baru Masehi orang berpoya-poya, bersuka cita. Tapi kalau tahun baru Islam, mari kita merenung. Kenapa? Karena sejarah dan makna tahun baru Islam sangat menyentuh hati kita. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan untuk jalan-jalan. Rasulullah dengan para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah karena memang sudah terusik jiwa raganya. Ketika Rasulullah dan sahabat berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, tambah lama tambah banyak pengikut Rasulullah, maka pada akhirnya ketahuanlah Rasulullah mengajarkan Islam di kota Mekah. Kafir Quraisy saat itu tidak terima. Bahkan pamannya Rasul berkali-kali menghadang dakwah Rasulullah, bahkan sampai niat berkali-kali untuk dibunuh. Maka Rasul melihat sahabat-sahabat yang sudah memeluk Islam banyak dihina, banyak dicaci, banyak dimaki, bahkan banyak diancam untuk dibunuh. Maka Rasulullah menjaga keimanan para sahabat. Dikhawatirkan imannya belum terlalu kuat, maka Rasul mengajak sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengamankan iman. Dan apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa, hadirin yang dirahmati Allah. Satupun harta tidak dibawa. Rumah ditinggal, harta ditinggal, usaha di pasar ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Tidak boleh membawa apa-apa oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul dan sahabat kalau mau pindah dari Mekah ke Madinah, silakan keluar dari Mekah, tapi jangan kau bawa harta dari kota ini. Maka Rasulullah yang sama-sama kita tahu, pada akhirnya Rasulullah mengembangkan Islam begitu hebatnya di Madinah sampai Rasul dan para sahabat bisa menaklukkan kembali kota Mekah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ini renungan buat kita. Kita harus mengikuti Rasulullah kalau ingin dianggap sebagai umatnya. Ketika kita melantunkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita menjalankan sholat, kita menunaikan zakat, kita melaksanakan puasa Ramadan, kita pergi haji ke Baitullah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita yakin Allah Tuhan kita dan Allah menyuruh kita untuk melakukan itu. Ketika kita yakin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul utusan Allah yang menjadi barometer, yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi idola kita, yang menjadi panutan kita. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah, man tamassaka bisunnati, barang siapa yang memegang teguh, menjalankan, mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Sunnah itu arti maknanya adalah kebiasaan. Bicaranya Rasul, bagaimana Rasul bicara,
dengan keluarga. Bagaimana Rasul bicara kepada pelanggannya, karena Rasulullah juga pedagang. Bagaimana Rasulullah bersikap dan berbicara kepada anak buahnya, karena Rasulullah juga pemimpin. Maka kita ikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kamu ingin dicintai Allah, kata Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, berarti Allah menganggap kita mencintai Allah. Maka kalau kita mencintai Allah dan Allah membalas cintanya kepada kita, maka akan dapat dua. Kita akan mendapatkan hadiah dua. Pertama, yuhibbukumullah, Allah juga akan mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan dihapus dosa dan kesalahan kita. Maka hadirin, yuk di bulan hijrah ini kita ikuti Rasulullah hijrah minal Makkah ilal Madinah, minaz zulumati ilal nur, wa minal jahiliyati ila siratil mustaqim. Hijrah itu artinya berpindah, hajaro, berpindah dari hal yang negatif menjadi hal positif. Kalau dulunya kita sholatnya masih di rumah, sholat wajibnya masih di kamar, maka saat ini kita hijrah, sholatlah kita berjamaah di Masjid Al-Qasim. Kalau dulu kita dapat rezeki, dapat gaji, hasil dagangan, semua kita habiskan buat keluarga kita, itu pun sedekah. Sedekah terbaik adalah buat keluarga. Tapi ingat, ada 2,5% hak wajib yang harus kita keluarkan untuk membersihkan harta kita, yakni zakat mal. Ada infak dan sodako, kita titipkan infak kita agar harta kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satunya menginfakkan di Masjid Al-Qasim ini. Setiap tetesan uang yang keluar dari uang kita, setiap rupiah yang keluar dari tabungan kita, masuk ke Masjid Al-Qasim, jadi tiang, jadi lantai, jadi atap. Maka ketika kita sudah meninggal dunia pun itu terus mengalir selama Al-Qasim masih dipakai ibadah. Maka hadirin, ayo kita hijrah. Hijrah itu bukan berarti yang tadinya kita di Masjid Yasinan, kita cari masjid yang tidak ada Yasinan malam Jumat. Itu bukan hijrah. Kata Rasulullah, hijrah secara esensi makna la ilaha illallah sudah selesai. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah selesai. Tapi hijrah sekarang adalah, kalau kita sekarang ini masih tidak baik, maka harus menjadi lebih baik. Yang tadinya kita berpecah belah, di masjid ini nggak pakai kunut, di masjid ini pakai kunut, pecah belah gara-gara kunut, padahal sama-sama sholat kepada Allah, sama-sama sholat subuh 2 rakaat, maka dia memecah belah. Ini bukan hijrah. Hijrah itu artinya mempersatukan. Rasul dengan sahabat bersatu, bergandengan tangan, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayolah umat Islam saatnya bersatu. Jangan cari perbedaan, jangan cari permusuhan. Yang satu menghina yang lainnya menghina yang satunya. Sesama kiai, sesama ulama, sama habaib, sesama asatid, saling menghina, saling mencaci maki. Malu kita sebagai umat Islam. Yuk kita bersatu. Kiai, ulama, habaib, ketika dia memberikan ilmu yang baik, ambil dan amalkan. Ketika dia mempunyai perangai yang buruk, maka kita istighfar, kita jauhi perangai buruk. Maka jangan mengeneralisir semua. Ketika ada pesantren yang jelek namanya, maka kita beranggapan seluruh pesantren jelek. Ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, maka ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, muslimnya copot dalam diri. Maka kalau ada ustadz, kiai, habaib melakukan kezoliman, ketika dia sedang melakukan kezoliman, copot habaibnya, copot kiainya, copot ulamanya, copot asatidnya.
Jadi kita nggak boleh menyalahkan kiai, pesantren, masjid, yang kita salahkan oknumnya. Maka yuk bersatu dengan cara kita saling menghormati kepada sesama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka hikmah yang terakhir daripada tahun baru Islam, ketika tahun baru Masehi, orang tidak mengingat dosa selama setahun. Orang menghambur-hamburkan uang di malam tahun baru Masehi. Petasan bisa berapa miliar orang dibakar itu di malam tahun baru. Maka tahun baru Islam nggak perlu ada petasan yang kita bakar. Tahun baru Islam nggak perlu kita poya-poya menghabiskan, menghambur-hamburkan uang dengan sangat tidak baik. Maka renungan kita di bulan Muharram ada beberapa kisah Nabi, tapi satu saja yang saya ambil. Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau diberikan ujian sakit selama 18 tahun, maka Nabi Ayub ini memohon kepada Allah, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di bulan Muharram ini, selain kita perbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa dan khilaf kita, lalu yang kedua apa? Kita banyak melakukan kalimat alhamdulillah, bersyukur. Hadirin, Nabi Ayub 18 tahun sakit. Sakitnya parah. Sakitnya nggak bisa bergerak. Kalau bergerak keluar nanahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua bernanah, bau, tidak bisa bergerak, sakit kalau mau bergerak. Saya setahun setengah dakwah memakai tongkat, kaki sakit. Tapi hanya kaki yang sakit. Tapi Nabi Ayub 18 tahun, seluruh badannya sakit. Nabi Ayub tidak minta sembuh. Tapi ketika penyakitnya sudah menggerogoti ibadahnya, sudah mengganggu ibadahnya, maka Nabi Ayub memohon kepada Allah di dalam Al-Quran. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, penyakitku sudah mengganggu ibadahku ya Allah. Maka berikan pertolonganmu ya Allah, ya arhamar rahimin. Maka kalau kita punya penyakit Pak, baru sehari, sebulan, setahun, kita introspeksi diri. Mungkin penyakit ini untuk menghapus dosa dan khilafan kita. Kalau kita kena musibah, jangan langsung kita menganggap Allah tidak sayang kepada kita. Selama kita hidup, lebih banyak Allah berikan kenikmatan sehat, apa Allah berikan kenikmatan sakit. Maka yuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah beri. Ada seorang wanita, dia suka kena penyakit ayan. Kalau orang penyakit ayan tuh, maka dia akan gerak-gerak gak karuan. Nah ketika itu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan aku kepada Allah agar penyakit ayanku sembuh. Apa kata Rasulullah? Ini diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, ketika kau mengalami penyakit ayan, Allah menghapus dosa-dosamu yang lalu. Akhirnya si wanita tidak minta sembuh. Wanita ini hanya minta kepada Allah melalui Rasulullah, doakan ya Rasul agar ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tidak tersingkap. Karena ketika dia ayannya kambuh, maka roknya kemana-mana, kebuka auratnya. Maka ini yang terjadi hadirin. Ini yang saya minta kepada Allah. Ya Allah, 1,5 tahun engkau uji aku dengan hancur kaki kananku. Aku pakai tongkat berdakwah, tapi engkau masih berikan kekuatan. Di bulan puasa kemarin 38 kali saya mengisi ceramah dalam 1 bulan. Maka ya Allah ya Rabb, aku tidak minta sembuh ya Allah. Yang aku minta, aku bisa berdakwah sampai ajal menjemputku. Itu doaku. Itu doa yang saya panjatkan. Kenapa? Karena malu saya kepada Allah. Lebih banyak kenikmatan yang Allah kasih ketimbang penyakit yang diberikan. Bukan putus asa. Karena secara medis memang agak berat untuk kembali normal. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, kun fayakun. Ketika Allah berikan kesembuhan, insya Allah lebih matang kita dalam berdakwah. Tapi kalaupun masih memakai tongkat seumur hidup, tidak masalah. Yang penting saya masih bisa berdakwah. Mari hadirin, kita kuatkan iman kita. Di tahun baru Islam, berubahlah
sifat kita, berubahlah akhlak kita, berubahlah perilaku kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita sama-sama memohon kepada Allah seluruh jamaah Al-Qasim yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan diberikan tahun baru yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik, sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. صلي فرضا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Qasim sebagai pewakaf masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mudah-mudahan ketua DKM Masjid, Bapak Haji Wahyu, Bapak Haji Kusnadi, dan para donatur, para DKM, para imam, para asatid, dan para jamaah Masjid Al-Qasim yang selalu memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadiyah wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu. Amin amin amin. Allahu akbar.